Episode 44. Merasa takut dengan ancaman yang Paha diucapkan, Burhan pun terpaksa membatalkan niatnya untuk menamparkan Shirley. Sedangkan Salma, meski merasa kesal karena Burhan tidak jadi memukul Shirley, ia pun tidak bisa melakukan apapun selain memainkan sandiwara lagi. "Papa, ini bukan salah Shirley kok, Pa. Tapi ini adalah kesalahan Mama. Mama yang teledor dan tidak menjaga dengan baik barang-barang almarhumah mamanya Shirley. Mama telah merusak gaun berharga milik almarhumah Mama Shirley, Pa." Salma menangis sambil memeluk Burhan. "Mama tidak salah. Kalau barang itu rusak, itu bukan salah Mama. Karena, barang itu seharusnya memang tidak pernah ada di rumah ini," kata Burhan sambil membalas pelukan Salma. "Kalau memang barang itu tidak seharusnya ada, kenapa kalian malah tetap menahan barang itu sampai detik ini? Kenapa kalian tidak langsung menyerahkannya padaku ketika aku keluar dari rumah ini kemarin?" tanya Shirley sambil menahan rasa kesal akibat kata-kata yang Burhan ucapkan barusan. "Lalu kenapa jika kami tidak memberikannya padamu? Kamu kira, barang-barang rongsokan milik mamamu itu lebih berharga daripada istriku?" tanya Burhan semakin menjadi-jadi. Hati Shirley merasa sangat amat sakit, saat papanya mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang manusia yang bergelar papa, yang pernah hidup serumah dengan istri yang sebelumnya pernah berjuang dengan sangat keras untuk membuat ia bahagia. Air mata seakan sudah tidak bisa ia bendung lagi. Rasanya, ingin segera tumpah mewakili rasa sakit yang ada dalam hati Shirley. Tapi tidak. Shirley tidak akan menangis lagi sekarang, lah tahu, air mata hanya akan membuat orang yang ada di hadapannya semakin merasa besar kepala dan bahagia karena bisa menyakiti dan merusak hidupnya lagi dan lagi. Bagi Shirley, sudah cukup untuknya menumpahkan air mata karena ular-ular betina yang begitu licik, yang sedang bersembunyi di balik topeng wajah kelinci yang imut. Dan sekarang, ia tidak akan terjebak lagi. Karena saat ini, ia bukan mangsa melainkan pemburu. Shirley genggam tangannya sebelum bicara, itu ia lakukan agar terkesan sedang benar-benar kuat dan tidak merasakan sakit sedikit pun. "Tuan Burhan Hermasyah, mungkin barang milik almarhumah mamaku memang barang rongsokan yang bagi Anda tidak lebih berharga dari istri Anda ini," ucap Shirley sambil berjalan mendekat ke arah Salma yang sedang menangis di pelukan Burhan. Shirley lalu memegang rambut Salma yang tergerai. Namun Burhan dengan cepat menepis tangan Shirley agar tidak menyentuh rambut istrinya. Shirley tidak merasa sakit hati dengan perlakuan papanya tersebut, malahan tersenyum manis ke arah Burhan dan Salma. "Tapi ingat satu hal, Tuan. Kau akan menyesal setelah tahu siapa dia," ucap Shirley melanjutkan kata-katanya yang sempat terputus. "Papa," Salma melihat Burhan dengan tatapan sedih. "Sekarang, anakmu sudah menjadi istri orang kaya. Dia sudah bukan bagian dari keluarga ini lagi. Aku tahu, dia pasti sangat membenci kita karena kehidupan kita yang jauh di bawahnya." Kak Shirley. Zara berjalan dengan cepat setelah beberapa saat ia menjadi penonton terbaik di samping Dava, juga tidak ingin ketinggalan untuk menunjukkan bakatnya dalam bermain sandiwara. "Kak, tolong jangan benci keluarga ini hanya karena kamu sudah menjadi istri orang kaya. Aku tahu, ini memang tujuan awal Kak Shirley sebelum menikah dengan Tuan Muda Aditama. Kakak ingin membalas aku dan Mama karena datang ke rumah ini, bukan? Kakak benci aku dan Mama karena kakak pikir, kami akan merebut semua yang kakak miliki. Kak, kami tidak seburuk itu. Kak Shirley telah salah paham, dan salah menilai kami. Kami datang atas permintaan Papa, bukan atas keinginan sendiri. Awalnya, aku dan Mama juga tidak setuju untuk masuk ke rumah ini, karena aku gak ingin hal ini terjadi. Tapi Mama, ia malah berpikir sebaliknya, ingin datang dan tinggal di rumah ini karena kasihan sama kakak tinggal sendirian." Zara bicara sambil tertunduk dengan kedua tangannya memegang erat tangan Shirley. Cengkraman itu terasa sangat sakit bagi Shirley. Karena dua tangan Zara sekaligus meremuk satu tangan Shirley. Namun, demi tidak terjadinya sandiwara yang semakin menyudutkan dirinya,
Shirley tetap bertahan dengan ulah Zara yang mencengkram semakin erat tangannya. Ya Allah, tolong aku, Shirley bicara dalam hati dengan perasaan penuh harap. Tolong lepaskan aku dari orang-orang ini. Beberapa detik kemudian, Pak Hadi menepis tangan Zara dari tangan Shirley. Sebaiknya jangan menyentuh nona muda kami. Kami datang hanya ingin mengambil barang-barang milik almarhumah mama nona kami. Jadi, tidak ada maksud tersembunyi lainnya, ucap Pak Hadi sambil menatap Zara. Hei pembantu, jangan kasar kamu sama dia. Dava yang melihat Pak Hadi menepis tangan Zara, segera berjalan mendekati Zara. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Dan kamu juga tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Kamu hanya seorang pembantu yang diperkerjakan oleh majikanmu, bukan? Dava semakin menjadi-jadi. Untuk kamu Shirley, aku menyesal telah mengenal dan mencintai kamu selama ini. Jika saja aku tahu siapa kamu yang sesungguhnya dari awal, maka aku sudah lama menjauh dari kamu, ucap Dava sambil mengarahkan telunjuknya ke hadapan Shirley. Saat kata-kata itu menyentuh telinga Shirley, tidak ada rasa lain selain rasa sakit yang terasa sangat memilukan. Hatinya terasa seperti disayat-sayat oleh sembilu. Namun, ia berusaha untuk tetap bertahan dan tidak menangis. Ya Allah, inikah laki-laki yang aku cintai dengan sepenuh hati selama ini? Laki-laki yang pernah aku hayalkan menjadi imam dan membimbing aku dalam rumah tangga. Hanya dengan kata-kata manis seorang perempuan ia tega mengatakan menyesal telah mengenal aku. Sadis, benar-benar sadis. Shirley berucap dalam hati sambil menggenggam erat tangannya. Dava, harusnya aku yang mengatakan hal itu padamu. Aku menyesal telah mencintai kamu selama ini. Ternyata, laki-laki yang aku cintai adalah laki-laki yang paling bodoh yang pernah aku lihat selama aku hidup, ucap Shirley dengan tatapan tajam ke arah Dava. Kak Shirley, jangan bicara lancang seperti itu, ucap Zara dengan nada tinggi. Pak Hadi, ayo pergi. Shirley berucap sambil membalikkan badannya untuk meninggalkan halaman rumah tersebut. Bersambung.